Kembali kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kalau 1 minggu lagi Tuhan sudah menyertai kami, sudah menuntun kami, menjaga dan melindungi kami sehingga saat ini kami boleh ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Saat ini kembali kami mau membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga boleh mengingatkan kepada kami akan betapa besarnya kasih setia Tuhan bagi kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Yesaya 54 ayat 1 sampai 14 dan kemudian dari Lukas juga ya. Baik. Bapak Ibu, di sini kayak yang muda-muda kayaknya kebanyakan pecinta ya. Pecinta drama ya. Ya drakor ya. Ada drama Korea, ada drama Cina gitu kan ya. Dan rata-rata itu ada yang modern, ada yang kolosal ya, cerita tentang kerajaan-kerajaan seperti itu. Tapi biasa itu dibumbui dengan apa? Cinta, gitu kan ya. Ada. Siapa di sini yang suka nonton? Rata-rata nonton ya? Hah? Enggak. Nggak suka? Oh, Ibu Natalina enggak? Yang lain suka nonton? Kalau saya masih suka nonton. Ya. Hanya untuk ini aja, hanya untuk apa ya, selingan begitu loh ya, selingan. Nah, itu biasanya dibubuhi dengan itu saya bilang tentang cinta, dan biasanya kalau itu di situ ya, ceritanya itu ada seorang pokoknya yang kaya, konglomerat, jatuh cinta gitu kan ya. Dan kemudian dia rela untuk mengorbankan segalanya demi yang dicintai, begitu kan. Nah, di kerajaan-kerajaan juga sama ya. Jadi karena dia menemukan yang dicintai, yang disukainya, sampai dia pun rela mengorbankan segalanya, bahkan dirinya untuk mati begitu loh, untuk orang yang dicintainya. Kadang-kadang kalau kita lihat ya, terlalu terlalu lebaynya, terlalu berlebihan begitu kan ya. Tapi ya ada juga memang yang seperti itu. Kalau di film-film memang kan ya satu tergantung sutradara. Ya, dan yang berikut itu adalah memang dibikin ekstrim gitu ya, daripada dunia yang nyata dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang melebih-lebihkan ya dari dunia yang nyata. Karena saya berpikir, kalau di dunia yang nyata mah mungkin ada juga, tapi kayaknya jarang yang begini Maya gitu kan ya, lebay pisan gitu kan ya. Tapi ya begitulah. Ya, tapi itu kenyataan yang ada ya. Di dunia yang nyata kadang-kadang orang itu memang ada yang memang karena dia cinta banget. Sampai ketika putus itu setengah mati itu ya, dia itu seperti rasanya hatinya terkoyak begitu kan ya. Ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Gitu kan. Nah itu yang ada ya. Tapi kadang-kadang banyak juga hilang satu tumbuh 1000 gitu kan ya. Cari lagi gitu kan yang lain gitu kan. Ya, masih banyak yang lain juga ya. Nah itulah. Masih banyak. Masih banyak yang lain ya. Ya, itu. Tapi maksud saya adalah bahwa ketika kita menonton film-film itu ya, kita bisa melihat ya, itulah rupanya ungkapan cinta atau kasih dari sang kekasih kepada kekasihnya begitu. Ya. Jadi kadang-kadang cintanya itu saling ada yang yang culas ya, ada peran antagonis
Kadang-kadang kalau misalnya seorang cinta sama dia gitu kan ya, lalu dia juga suka, dia cari segala cara bagaimana bisa menjatuhkan untuk orang yang dicintainya itu gitu kan ya, supaya di hadapan yang dia cintai itu semuanya jadi jelek begitu kan ya, dan memihak kepada dia. Waduh, itu serunya di situ ya. Serunya di situ ya. Nah, sekarang kita mau belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Di sini saya ambil temanya adalah kasih setia Allah itu tidak berkesudahan. Kalau ini mah benar loh. Kalau manusia itu kadang-kadang ada yang benar, ada yang tidak benar ya. Tapi kalau ini benar loh, bahwa kasih setia Allah itu tidak berkesudahan ya. Kenapa? Karena kita lihat nih. Kalau kita lihat ini kan cerita atau kisah tentang siapa? Tentang umat pilihannya ya, yang sudah dipilih dan dipanggil ya oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengatakan, aku mengasihimu, aku sayang sama engkau gitu kan ya. Aku akan senantiasa bersama dengan engkau kemanapun engkau pergi gitu ya. Pokoknya aku tidak akan pernah meninggalkan engkau begitu. Nah tapi kalau kita lihat umat pilihan Tuhan ini ya, seringkali apa yang terjadi? Ya, yang disebut dengan apa? Umat Israel ya. Dari 12 suku akhirnya terpecah itu menjadi kerajaan utara dengan kerajaan selatan ya. Kerajaan utara itu ada 10 suku, lalu satu suku Lewi, lalu satu suku kerajaan selatan itu adalah Yehuda. Dan kemudian Tuhan berkenan kepada yang kerajaan selatan inilah yang Yehuda ini. Kalau kerajaan utara itu wah enggak ketulungan lah jahatnya ya. Nah, kalau di Yehuda ini ada yang baik-baiknya lah raja-rajanya itu, tapi memang pada akhirnya mereka juga memberontak terhadap Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan mereka itu apa? Dikuasai oleh bangsa lain. Ya. Jadi di sini kita lihat kondisi umat Tuhan di dalam Yesaya ini juga sebetulnya apa? Ya, sedang dalam pembuangan. Karena mereka sering memberontak terhadap Allah. Ya, sehingga Allah membiarkan umatnya itu dikalahkan dan dikuasai oleh kerajaan Babel pada waktu itu. Ya, mereka ada di kota yang namanya Babilonia. Ya, mereka ada di situ. Ya, nah, tapi di sini kita lihat ya dari ayat yang kita baca. Walaupun umat Allah itu sudah memberontak, ya, memberontak, menyakiti hati Tuhan, ya, dengan ketidakpercayaannya. Dan beralih begitu loh, beralih hati. Kalau Tuhan mah cinta mati ya gitu ya sama umatnya itu. Umatnya ini ya kadang cinta, kadang beralih hati, selingkuh gitu loh ya. Karena kalau di secara film banyak tuh ya. Oh dia cinta banget, oh di muka kelihatan cinta, tuh di belakang ada selingkuhan gitu kan ya. Nah ini umat Tuhan juga sama ya, cinta tapi selingkuh gitu kan ya. Nah itu sehingga menyakiti hatinya ya, dan kemudian enggak percaya lagi ya sama Tuhan. Nah tapi di sini kita lihat Allah itu tetap mencari umatnya, memanggilnya untuk apa? Kembali. Bahkan apa? Memberikan pengharapan kepada umatnya. Kalau mereka itu mau berbalik kepada Allah, itu ya, ada pengharapan ya. Kalau kita lihat dalam Yesaya yang kita baca tadi. Nah, apa pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan? Ya, yang pertama, di sini kita lihat umat Allah itu di mata Tuhan, walaupun sudah memberontak, tetap berarti dan berharga di matanya. Ya, bayangkan. Udah selingkuh gitu kan ya. Waduh udah menyakiti hati. Tapi di mata Tuhan dia itu tetap berharga. Tetap berarti ya. Jadi bisa dibilang di sini dia itu umat Tuhan tuh dibilang kamu tuh si mandul ya. Yang enggak pernah melahirkan. Kenapa? Ya kamu enggak percaya sama aku lalu kamu cari selingkuhan. Tapi selingkuhanmu juga enggak bener gitu kan ya. Nah itu ya. Jadi tapi Tuhan bilang, ya walaupun kamu itu udah jelek ya si mandul yang tidak melahirkan. Tapi dikatakan apa? Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Ya, ditinggalkan ya. Padahal dia udah beralih
kepada orang yang dianggap dia suka, cinta, tapi ternyata apa? Enggak, ditinggalkan, ya. Lalu kemudian di sini Tuhan juga melihat apa ya? Umatnya itu hidup dalam penderitaan, kesusahan, miskinlah istilahnya ya. Tapi dia memberikan pengharapan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda, tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Apa? Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Bayangkan ya. Dia itu sudah berbalik dari Tuhan. Sudah menyakiti hati Tuhan. Hatinya sudah tidak sama Tuhan. Hatinya kepada yang lain. Dan kemudian mereka mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan ditinggalkan ya oleh yang dianggapnya mampu bisa memberikan perlindungan, pemeliharaan sama dia. Enggak gitu kan ya. Tapi di sini Tuhan tetap sayang. Ini saya lihat, wih luar biasa ya Tuhan ya. Walaupun udah ancur-ancuran lah dia dengan apa ya, dia beralihnya dia hatinya kepada yang lain, bahkan jadi jatuh susah, menderita, miskin, ditinggalkan dan sebagainya. Tapi Tuhan memberikan pengharapan. Aku tetap sayang kamu, mengasihi kamu ya. Bahkan kamu akan diberkati kalau kamu mau berbalik kepadaku ya. Bahkan kamu akan mengembang ya, diberkati ya. Itu ya, kota-kota yang sudah tidak lagi dianggap yang sunyi gitu ya, yang sudah tidak lagi hidup, tapi Tuhan bilang aku sanggup. Tapi kamu ya berbaliklah kepadaku. Tuhan memberikan pengharapan. Dia melihat bahwa umat Allah yang sudah dipilih, dipanggilnya itu sangat berarti ya, berharga di mata dia. Walaupun sudah jelek, kotor gitu kan ya. Sudah gak layak disayang, dikasihi. Tapi Tuhan bilang aku tetap mengasihimu. Ini pengharapan yang luar biasa loh ya. Yang Tuhan berikan. Dan kemudian dia memberikan pengharapan apa? Kalau kamu berbalik, janji penyertaannya ya. Janji penyertaannya tetap ada ya. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Jangan merasa malu sebab engkau akan tidak tersipu-sipu. Ya, dan di sini sebab engkau akan melupakan masa keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ya, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Ya, Dia yang menjadi penebusmu, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya, itu. Jadi dia bilang, aku tetap akan bersama dengan engkau. Ya. Kamu udah berbuat yang tidak baik, ya, udah nggak benar, ya. Mungkin orang akan mencibir, ya, mempermalukan kamu, tapi aku tetap mengasihimu. Aku menerimamu, bahkan aku tetap akan bersama dengan kamu. Walaupun kamu itu udah, gitu kan ya, orang bilang, ih begitu ya nggak bagus, misalnya, ya, nah ini. Tapi Tuhan bilang, aku akan tetap bersamamu. Janji penyertaan Tuhan itu tetap ada, jangan takut, ya. Jangan takut, aku tetap menerimamu. Wah, ini luar biasa ya. Nah, dan kemudian pengharapan yang berikut adalah apa? Kasih Allah yang sangat luar biasa ini mengalahkan murka Allah. Seharusnya Allah itu murka ya, melihat umatnya seperti itu ya, berbalik dari Dia dan mencari pengharapan kepada yang lain yang dianggap bisa memberikan pengharapan, tapi ternyata palsu, nah, gitu kan ya. Nah, harusnya marah dia sebagai, dibilang kan, akulah suamimu, Tuhanmu itu aku sebagai suamimu. Dalam arti, aku itu akan menjagamu, aku akan melindungi, aku akan memeliharamu, begitu loh. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, begitu ya. Memang kadang-kadang umat Tuhan itu kan melihat Tuhan itu seperti berlambat-lambat ya. Memberi pertolongan itu, padahal kan Tuhan bilang aku tahu waktuku itu kan ya. Tapi kadang-kadang umatnya itu nggak mau sabar, kadang dia berjalan berdasarkan pemikiran dia sendiri begitu. Nah, akhirnya bukan kebaikan tapi kehancuran yang dia dapatkan, bukan? Nah itu. Nah tapi biarpun begitu Tuhan tetap memanggil, menerima dia apa adanya. Dan harusnya marah tapi dia tidak marah. Dikatakan apa? Hanya sesaat
lamanya aku meninggalkan engkau. Ya, dia membiarkan. Oke lah, itu maumu, ya. Dan aku membiarkan kamu dikuasai oleh Babel. So, kamu bisa merasakan bagaimana rasanya dikuasai oleh bangsa Babel atau bersama dengan aku. Kamu boleh melihat, ya. Kamu memang ikut aku juga tetap ada kesusahan. Tapi kamu memiliki apa? Damai sejahtera yang aku berikan kepadamu. Tapi kamu ikut ke sana, mungkin secara materi kamu dapat. Tapi enggak ada kedamaian dalam hatimu, ya. Nah itu. Dan memang Tuhan biarkan. Ya, oke lah. Kalau itu maumu, kamu keras kepala, tegar tengkuk, silahkan, ya. Tapi Tuhan bilang, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Nah ini luar biasa ya. Jadi kemarahannya, kebenciannya, murkanya itu tidak bisa dikalahkan dengan kasih sayang yang besar yang dimiliki oleh Tuhan. Nah ini luar biasa Tuhan ya. Nah, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Ya, nah itu. Memang Tuhan izinkan, biarkan, ya. Dia merasakan itu semua sesuai dengan keinginannya. Dan dia melihat bagaimana kehancurannya. Dan Tuhan tetap hanya melihat. Dan dia merasa sedih hati. Aduh umatku, engkau belum juga mengerti betapa aku mengasihi engkau. Aku sayang sama engkau. Tapi engkau mau bawa maumu sendiri. Mari ya, berbaliklah begitu ya. Terus di sini dikatakan, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Ya, itu hatinya Tuhan. Ya, sebab apa? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ya. Jadi di sini kita lihat, kalaupun gunung-gunung beranjak, ya, jadi kalaupun banyak hal yang terjadi, yang menggoncangkan, ya, bukit-bukit bergoyang, ya, seolah mau menghancurkan, ya. Tapi kasih setiaku tetap ada, ya. Tidak akan pergi meninggalkan kamu. Aku tetap sayang sama kamu, aku tetap mengasihi kamu. Ini kata Tuhan kepada umatnya. Ya, kalau kita pikir-pikir ya, kalau misalnya gunung-gunung beranjak, kita kalau udah kena gempa sedikit aja gimana rasanya? Udah ketakutan ya. Kemarin ini gempa kan berulang ya, berapa kali itu di daerah kita ya. Orang ribut, wah ini sesar Lembang, sebentar lagi bakal bisa kena gitu kan ya. Lalu diisukan memang sudah ada pergeseran, apa gunung mana gitu kan ya, bergeser katanya gitu kan ya. Yang masuk jalur sesar Lembang kan kami. Iya, Lembang, daerah Lembang, Kolonel Masturi, ya. Terus ada daerah Padalarang ya, Bandung Barat. Pokoknya jalur kita. Oh, Pak Yopi juga udah ingat-ingatin ribut ya. Waduh. Ini gimana nih, kalau terjadi gempa itu gimana gitu kan ya. Wah rasanya semua pada rasa takut juga. Kadang-kadang saya juga iya ya, mikir-mikir lagi tidur enak tiba-tiba ada gempa. Saya lagi mikir saya mau lari kemana ya kalau ada gempa. Dan kemudian tiba-tiba bangunan pada ambruk gitu, hancur gitu kan ya. Mau kemana ini? Saya lagi mikir-mikir, oh yang paling aman adalah saya langsung lari ke kolong meja atau lari ke ini apa itu ranjang yang apa susun. Tempat rumah kami ada ranjang susun 1. Kayaknya mungkin ke situ lah begitu ya. Nah kebayangkan kalau misalnya terjadi betul sesar Lembang, wah itu memang bisa menghancurkan mungkin kota yang ada.
Ya. Nah itu. Jadi kengerian yang ada itu luar biasa, begitu kan ya. Dan dibilang gunungnya beranjak. Mungkin gunungnya bisa pindah juga mungkin ya. Gunung Tangkuban mungkin di sana tiba-tiba gunungnya pindah kemana gitu kan ya. Karena goncangannya mungkin terlalu kuat ya. Dan bukit-bukit bergoyang. Ada bukit-bukit juga yang mungkin sudah pindah juga kemana begitu kan ya. Ya bisa loh, bisa. Kadang-kadang kita nggak paham, nggak mengerti ya. Waktu saya pergi ke Palu ya, setelah gempa bumi itu banyak loh rumah-rumah yang tenggelam, yang ditelan bumi, betulan terjadi itu ditelan bumi. Ya yang di Alkitab tuh ada tuh apa ya, waktu bangsa Israel menyembunyikan, Tuhan perintahkan apa lalu dia menyembunyikan, akan ya namanya ya. Tiba-tiba dia ditelan bumi, karena saya pikir membayangkan apa benar bisa ditelan bumi ya, ternyata benar. Waktu saya pergi ke Palu, saya melihat itu ya rumah-rumah udah ketelan sama bumi. Ada yang semuanya, ada yang hanya setengah, ada yang 3/4 tinggal ujungnya doang. Iya, lalu itu yang heran tuh bisa berpindah. Tiang-tiang listrik yang tadinya ada di sebelah kanan jadi ke sebelah kiri. Iya, karena saya pikir, aduh ngeri juga ya. Dan ada desa yang memang tertelan semuanya. Sudah tidak ada lagi gitu loh. Karena saya mikir waduh. Tapi itulah ya bisa terjadi ya. Gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang ya. Itu sangat luar biasa situasinya itu. Kalau kita membayangkan itu terjadi, waduh kadang mengerikan sekali ya. Tapi ini janji yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita. Kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah beranjak dari kita. Jadi situasi apapun ya, mungkin kita bukan hanya mengalami gempa bumi, tapi kitanya itu mengalami satu situasi di mana karena pemberontakan kita, karena kita tidak mau percaya sama dia lagi dan kita beralih percaya kepada yang lain dan membuat kita menjadi hancur, menjadi porak-poranda dalam hidup kita. Tapi Tuhan bilang, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak darimu. Itu. Nah ini yang memberikan penghiburan dan menguatkan hati kita ya. Bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan ya. Bahkan dikatakan di sini semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Nah ini, walaupun tegar tengkuk kasih setia Tuhan ini luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Lukas tadi ya, itu juga tegar tengkuknya itu luar biasa loh. Di dalam Lukas itu orang-orang Farisi dia itu tidak mau percaya kepada Tuhan ya. Dalam Lukas tadi kan Lukas 13 ya. Di situ kita lihat bagaimana keras hatinya orang itu ya. Nah ini sampai Tuhan Yesus harus meratapi ya, ayat 34 ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Itu bayangkan. Saking tegar tengkuknya umat Tuhan, nabi-nabi yang diutus oleh dia pun ya dibunuh, gak mau percaya gitu kan. Dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ya. Jadi orang yang diutus untuk memberitakan kebenaran pun dilempari dengan batu, gak mau didengerin. Gitu ya, gak mau didengerin. Nah itu. Terus berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Nah ini hati Tuhan ya. Dia ingin ngumpulin. Ayo sini kembali gitu loh. Di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Bayangin. Kerasnya hati. Nah, di sini saat ini juga mungkin banyak anak-anak Tuhan yang sudah dipilih. Dipanggil oleh Tuhan sebagai anaknya, sebagai murid-murid Kristus.
Kadang-kadang kepercayaan kita kepada Tuhan juga setengah-setengah, bukan? Aku percaya kepada Engkau Tuhan. Tapi kemudian setengahnya selingkuh. Percaya kepada yang lain. Apa itu? Kekuatannya sendiri mungkin. Hartanya, ya uangnya. Semua apa yang dia miliki, kepintarannya, kepandaiannya. Semua yang dia punya gitu loh. Dia mengandalkan kekuatan di situ. Padahal Tuhan bilang, hatimu itu harus percaya sepenuhnya kepada aku. Memang kamu mungkin saat ini mengalami kesulitan dan seolah-olah aku itu belum menolong kamu. Tapi bukan berarti kamu itu berbalik dari aku. Tetaplah hatimu itu percaya kepada aku. Nah itu yang Tuhan mau kan begitu. Tapi sekarang banyak ya. Kesulitan di dunia ini kan banyak ya. Betul? Mungkin masing-masing saat ini kita punya kesulitannya sendiri. Pergumulannya sendiri dalam kehidupan kita. Kesusahannya sendiri. Yang kadang-kadang membuat hati kita berbalik dari Tuhan. Enggak mempercayai lagi Allah gitu loh. Ah Tuhan gini-gini aja. Aku udah teriak-teriak sama Engkau Tuhan. Tapi Engkau seolah-olah gak mendengar aku. Lalu aku mau bagaimana Tuhan? Nah gitu kan ya. Ah sudahlah. Ikut Tuhan begini terus. Sama aja. Ah udah lebih baiklah gak usah. Ya. Ngapain ke gereja? Ya. Ngapain melayani Tuhan? Ya. Ngapain? Aku percaya Tuhan. Aku kerjakan aja apa yang aku bisa. Gitu kan ya. Ini hatinya tidak lagi kepada Tuhan. Pengharapannya. Tapi kepada yang lain. Banyak yang seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini Tuhan mengingatkan. Ya. Kamu itu seringkali keras hati. Tegar tengkuk. Dalam persoalanmu, kesulitanmu, masalahmu. Seringkali kamu itu berbalik dari aku, tidak mau percaya sama aku. Oke lah, kamu tidak bisa merasakan kasih sayangku, ya, yang luar biasa sama kamu, ya. Oke, silakan. Dan kadang Tuhan biarkan, dan Dia akan melihat dari jauh atau dari dekat bagaimana kehidupan kita yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, bukannya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, membahagiakan, tetap aja tidak ada yang bisa didapatkan. Nah itu. Lalu Tuhan katakan, sini berbalik lagi sama aku ya. Walaupun kamu sulit-sulit tapi aku bisa memberikan kepadamu selain pertolonganku, aku bisa mampu memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacitaku, kebahagiaanku kepadamu. Yang tidak bisa diberikan oleh yang lain. Nah itu. Nah sekarang posisi kita di mana? Ketika kita menghadapi situasi yang mungkin sulit, yang kita mengharapkan Tuhan seolah-olah tidak ada pertolongan, apakah kita lari dari Tuhan? Ataukah kita tetap mengaitkan hati kita kepada Tuhan? Tuhan, aku tetap percaya kepadamu di tengah situasi yang sulit dalam hidupku. Hatiku tetap terpaut kepada Engkau dan semua apa yang aku alami tidak membuat aku berbalik dari Engkau. Aku mau tetap memiliki semangat ikut Tuhan dalam penderitaan sekalipun. Aku tetap mau percaya kepadamu di tengah kesulitanku. Dan aku akan melihat pada waktu Tuhan bagaimana Tuhan menolong aku. Dan kita boleh melihat ketika kita mengalami kemenangan di situ. Maka kita bisa mengatakan, betul lah, kasih setia Allah itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dia tetap ada, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa kalau kita tahu kasih Allah tak berkesudahan, ya. Walaupun seringkali kita sebagai anak-anaknya tegar tengkuk dan mengeraskan hati, ya, seperti yang tertulis dalam Lukas tadi, ya. Umatnya, ya, orang Yahudi, orang Farisi tegar tengkuk, ya, tidak mau percaya kepada Dia, ya, mengeraskan hati. Walaupun Tuhan berkali-kali, mari sini, tapi dia tidak mau, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa, ya, bagaimana dengan kita saat ini? Walaupun kita seringkali memberontak, menyakiti hati Allah dengan ketidakpercayaan kita, ya.
Tapi kabar gembiranya adalah kasih setia Allah tak berkesudahan. Ya, kondisi apapun bagi Bapak Ibu Saudara saat ini. Walaupun sedang setengah hati percaya kepada Tuhan, tapi kalau Bapak Ibu Saudara yakin adalah anak Tuhan, murid Kristus yang sudah dipanggilnya, Allah tetap memanggil dan menunggu kita untuk kembali kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali akan betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang mengetahui akan keadaan kami masing-masing saat ini. Engkau yang mengetahui akan setiap kesulitan, pergumulan, masalah yang ada dalam hidup kami. Yang seringkali membuat hati kami menjadi tawar. Dan kemudian kami ingin memberontak dan pergi. Dan tidak lagi mau percaya dan bergantung kepada Engkau. Dan kami seringkali berbalik mengandalkan kemampuan kami sendiri dan kekuatan yang lain sesuai dengan pemikiran kami. Tapi kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami tetap disayang oleh Tuhan. Kami tetap sungguh berharga di mata-Mu dan Engkau tetap menanti kami untuk kami kembali. Di sini kami boleh melihat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Biarlah semua ini mendorong hati kami untuk kembali kepada-Mu dan menyatakan diri, Tuhan ampuni kami dan kami mau berbalik kepada Engkau dan kami mau percaya kepada Engkau dan meyakini bahwa kasih-Mu itu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami dan memberikan pengertian yang lebih lagi kepada kami tentang kasih-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.